Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini, di mana pada siang hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Bapak Dendi Hamadani. Ini selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Dan kalau tadi juga sudah dijabarkan sama Pak Dendi, ini soal situasi atau mungkin juga kondisi pasokan pangan khususnya di Provinsi Banten saat ini yang disebutnya cukup ya Pak ya. Cukup bahkan hingga Lebaran. Jadi masyarakat nggak usah khawatir soal pasokan pangannya karena semuanya ini sudah terjaga ibaratnya ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal pasokan pangan lagi nih Pak, ini kan tadi sempat dibilang cukup bahkan sampai Lebaran gitu ya. Dan sebenarnya ini tolak ukurnya dibilang cukup bahkan sampai Lebaran, ini menggunakan tolak ukur seperti apa sih Pak? Itu by data, Pak. Oke. Ya, kami menerima data itu kan pertama dari misalnya terkait dengan sisi produksi, Pak. Beras otomatis data yang kami terima dari Dinas Pertanian, Pak. Kemudian data juga kami minta dari Disperindag, Pak, untuk minyak segala macam dan yang lainnya, Pak. Terutama data itu kami minta juga dari Susenas, Pak, biasanya Pak, seperti itu. Sudah ada semuanya, Pak. Data itu kami olah, Pak, dengan aplikasi sistem di situ, tinggal keluar, Pak. Jadi tidak terlalu ini ya. Ya, jadi data itu kami dapat itu, Pak, dari masing-masing yang mempunyai produksi, Pak. Oke. Ya, data itu ya termasuk juga data yang dari enumerator seperti itu, Pak. Data kami olah dan sebagainya, Pak. Jadi artinya data ini tidak dalam tanda petik ya, tidak sembarangan kami bikin, Pak. Iya, benar. Jadi data ini dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Ada namanya itu neraca bahan makanan, Pak. Itu munculnya bisa tahunan, Pak. Tiap tahun kami buat untuk 2023, 2022 ini nanti dibuatnya di akhir tahun, Pak. Nanti data itu kami breakdown, Pak, per bulannya ada. Nah, sekarang ini data yang dimaksud untuk pertemuan kali ini adalah data per harinya, Pak. Ya, per hari sama dengan sampai sebulan tuh sudah kami prediksi, Pak. Naiknya di bulan apa aja sih gitu. Dan ini sudah diprediksi, Pak. Di tahunan kami ada, Pak. Nanti jadi MBM itu dibuat tahun 2022 itu untuk dibuat tahun 2021 itu untuk digunakan di 2022. Jadi kami mengantisipasi ketika ada fluktuasi harga, maka kami antisipasi gitu, Pak. Seperti itu. Antisipasinya ya bisa lewat pembelian ke Bulog dan sebagainya, Pak, seperti itu. Oke, dan ini bisa dibilang yang sudah dan juga akan berjalan selama 2022 ini sudah diprediksi juga atau mungkin dan juga mungkin juga sudah dipersiapkan dari tahun sebelumnya, Pak ya. Betul, Pak. Sudah ada data sebelumnya. Data sebelumnya ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal sekarang ini kan pandeminya juga sudah mulai menurun dan sebenarnya kalau dari datanya gitu, seberapa besar sih peningkatan khususnya pasokan pangannya khususnya untuk ada di Banten sendiri? Kalau peningkatan dari sisi apa? Sebentar saya menjelaskan dulu, Pak. Kalau ketersediaan itu kan ada 4 item di dalamnya, Pak. Pertama produksi sendiri. Kedua pembelian. Ketiga bantuan. Keempat ekspor impor, Pak. Impor dalam hal ini, Pak. Artinya 4 item itu digabung, Pak. Jadilah ketersediaan. Bagaimana seandainya ketersediaan tidak ada ekspor impor, Pak? Bagaimana kota-kota besar, Pak, yang tidak punya produksi, Pak? Kasihan kan, Pak? Benar. Untungnya arti ketersediaan seperti itu, Pak. Dapat diperoleh melalui impor, Pak. Coba kalau ketersediaan harus diproduksi sendiri misalnya. Udah, Pak, kita minus semua, Pak, sebanten ini, Pak. Ya kan? Tapi dapat diperoleh dengan impor, Pak. Itulah salah satu upaya kita. Ya artinya menerjemahkan dari kalimat ketersediaan seperti itu, Pak. Artinya ketersediaan itu dapat diperoleh melalui ekspor impor, bahkan bantuan di dalamnya itu masuk dari ekspor impor. Maka kami kalkulasi semuanya ketersediaan di Banten ini, Pak, kalau hitungan kalorinya, Pak, 2.400 kilokalori, Pak. Sementara kebutuhan kita sehari itu 2.150 kilokalori, Pak. Jadi kita masih ada surplus, Pak. Surplus berapa itu, Pak? 300. Dari 2.150 ke 2.400, Pak. Berarti 250 ya, surplusnya ya. Walaupun di Banten, Pak, berdasarkan data statistik, Pak, Banten ini masih cukup tinggi, Pak, penggunaan kilokalorinya 2.250, Pak.
data terakhir itu Pak. Tapi pusat menentukan batasan minimal kita 2150 kilokalori Pak. Artinya kalau itu kan bisa didapat sebagai zat tenaga, bisa diperoleh dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral Pak di dalamnya itu. Nah, kembali lagi kalau saya masih boleh dibicara, masih boleh panjang nih Pak. Secara harfiah Pak, ketahanan pangan itu dapat dikatakan tahan, rawan, rentan, tahan Pak. Karena kita sudah diatur itu Pak 2150 kilokalori, kalau kita mengkonsumsi bahan makanan itu, katakan kita makan itu berarti kalau 3 kali makan dibaginya kan 700-an Pak ya. 700 kali itu kan 2100 Pak. Berarti kita makan itu minimal 700 Pak. 700 kilokalori lebih ya, sedikit ya. Nah, kalau kita lebih dari itu Pak, itu akan terjadi kegemukan. Tapi kalori juga jangan hanya cuma diperoleh dari karbohidrat saja Pak. Bayangkan satu nasi itu Pak, 100 gram nasi itu yang biasa nasi apa ya? Kalau kita nyebut yang diciceri lah. Apa ya? McD ya, boleh ya? Itu ukuran itu 150 gram itu. 150. Itu kalau dalam 100 gram itu terdapat 175 kilokalori Pak. Dalam 100 gram itu. Berarti kalau kita makan nasi 100 gram 105 kalori, 700 dikurang 175 525 ya Pak ya. 525 kita masih kekurangan Pak. Nah 525-nya itulah diperoleh dari kalori-kalori lainnya Pak. Dari vitamin, protein, lemak juga penting Pak. Lemak itu penghasil kalori tinggi sebetulnya Pak. Hanya batasnya lemak baiknya hanya di 2% Pak. Oke. Iya, tapi perlu juga dari situ tinggi, ya. Pak. Ya artinya kalau nasi itu sedikit sekali Pak. Makanya kan kita kalau kembali lagi ke yang tadi itu Pak, yang paling akhir itu kan bidang konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan. Artinya semakin besar kita masyarakat mengkonsumsinya beragam, bergizi, seimbang dan aman, itu semakin baik Pak. Artinya kenyang itu tidak mesti dengan nasi Pak. Target pemerintah kita, mohon maaf, target pemerintah kita itu Pak hanya menurunkan konsumsi beras itu 1% Pak per tahunnya. Sekarang sudah tercapai target itu Pak. Pertama di 2019 itu 104,1 Pak. Nah, pas pandemi kemarin kita naik Pak. Naik. Karena orang lebih milih banyak makan tahun nasi. sekarang turun Pak, di tahun sekarang ini Pak. Sudah turun jadi 100,1 Pak. Artinya kan pemerintah tuh hanya membutuhkannya 1% saja Pak. Seperti itu. Ya artinya ya sudah ada kemajuan ya. Artinya kalau keberhasilan dari pola konsumsi yang kita makan tuh semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2012 itu, semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman itu akan berpengaruh pada skor pola pangan harapan kita itu sudah cukup baik Pak. Bayangkan Pak, kalau ngelihat di luar negeri ini lagi cerita aja nih Pak. Kalau di luar negeri kan makan itu kan sedikit ya. Benar. Sedikit kan Pak? Benar. Nasinya Porsinya sih sedikit. porsinya gitu. Sedikit loh Pak. Di film-film itu ternyata kenyataan Pak. Tapi itu memenuhi kalorinya Pak. Itu memenuhi kalorinya gitu Pak. Ya artinya ada macam-macamnya lah. Kalau di kita kan enggak Pak ya. Karena utamanya dari nasi gitu Nasinya besar ya kan. Ikannya sedikit Pak. Cukup dengan ikan asin aja bisa tercukupi Pak. Sebetulnya tapi yang tidak bagus Pak. Kayak katakan tadi, kalau 100 gram nasi itu menghasilkan 175 kalori, artinya kita bisa aja makan nasi Pak untuk mencukupi kalorinya itu. Tapi yang tidak bagus Pak, tidak baik buat kesehatan gitu. Artinya definisi kita juga tidak akan tercapai Pak terkait dengan pola beragam, bergizi, seimbang dan aman itu Pak. Ya. Oke. Asik. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal pasokan pangan sendiri, tadi kan sempat dibilang ini cukup gitu ya, dan masyarakat juga tidak perlu mungkin juga terlalu banyak mengkonsumsi nasi juga tadi itu Pak ya. Jadi memang walaupun memang cukup gitu ya, mungkin bisa diimbangi dengan konsumsi bahan-bahan lainnya juga. Yang ada di Banten ini sekarang juga mungkin ketahanan pangannya cukup, dari bahan-bahan lainnya juga semuanya cukup, jadi bisa manfaatkan dari bahan-bahan lainnya. Nah sebenarnya kalau untuk pasokan pangannya sendiri untuk di Provinsi Banten ini seberapa besar ini berasal dari Banten itu sendiri nih Pak?
seberapa besar yang berasal dari Banten sendiri ya Pak ya. Kalau melihat dari peta ini Pak, kita tuh hanya ada beberapa yang surplus Pak. Artinya surplus dari produksi sendiri ya. Iya. Surplus dari produksi sendiri itu kita ini di beras Pak mungkin masih surplusnya sedikit Pak mungkin Oh, Pak. oke. Kemudian di jagung Pak kita surplus, di kedelai kita tidak surplus Pak, di bawang merah juga tidak karena kita bukan penghasil Pak. Iya. Kemudian juga bawang putih juga bukan penghasil. Bawang putih itu banyaknya dari luar Pak, dari Oke. China ya. Kalau bawang putih, kemudian cabai besar juga masih Pak, karena bukan penghasil cabai di kita. Iya. Kemudian cabai rawit juga Pak masih Pak. Daging sapi, daging kerbau kita kan diperolehnya dari bulog kita Pak, masih surplus kita Surplus Pak. ya. Ya. Karena bulognya ada di kita Pak. Iya. Bulog DKI dan Banten ya, kantornya di sini. Telur itu masih surplus di kita Pak. Gula pasir itu rata-rata impor Pak. Oke. Kemudian minyak goreng itu masih surplus di kita Pak. Pabrik kita kan ada di Cilegon Pak. Oh iya benar. Minyak goreng itu. Iya. Ya sama minyak goreng kemasan juga hampir sama. Sebetulnya masih surplus Pak. Jadi memang beberapa bahan Iya. ini ibaratnya dari bahan lokalnya ini udah mulai banyak gitu Pak ya, dan bahkan tadi surplus gitu. Iya. Dan mungkin kedepannya juga berharapnya sih kedepannya Banten ini bisa berdaya dan mungkin juga bisa menghasilkan bahan-bahan tadi sendiri. Atau mungkin sebenarnya sudah ada upaya ke sana nih Pak? Upaya untuk beras Pak ya, Oke. sebetulnya. Kita sudah punya Perda Pak, Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Perda LP2B, Iya. lahan pangan pertanian berkelanjutan. Kita sudah florkan di forum Pak, melalui forum yang dipimpin oleh gubernur kita Pak. Iya. Artinya bahwa sudah disepakati bahwa luas lahan kita itu berkisar di angka kurang lebih 200 ribu hektar Pak. Tapi ya kendalanya LP2B itu kan kabupaten kota juga Pak tidak menyepakati Pak. Iya. Kita punya perpres Pak tentang LP2B itu Pak. Tapi ya bagaimana Pak? Artinya LP2B itu kita tidak bisa memberikan reward and punishment-nya Pak. Benar-benar. Tanah gua loh. Iya, benar. Itu loh kasar seperti itu loh. Mau gua jadiin apa juga bebas dong gitu loh. Ya kan? Benar. Nah, artinya menjaga keberadaan lahan Pak. Bohong ketika kita mau daerah mau secanggih apapun teknologi Pak. Menurut hemat kami Pak ya. Secanggih apapun teknologi, produksi untuk katakanlah beras itu Pak tidak mungkin sampai ke 10 ton gitu Pak. Tidak semuanya, paling hanya beberapa gitu Pak. Tapi kalau persiapan lahan yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan kita Pak, dengan jumlah penduduk yang 12.800.000 sekian itu Pak. Karena ada perhitungannya Pak berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2018 Pak. Perhitungan di Banten ini adalah 0,5 kebutuhan berasnya Pak ya, 0,5 dikali jumlah penduduk dikali per kapita per tahun dibagi 1.000. 20% dari itu adalah ketemulah 1.385 ton Pak. Kita ini Pak. Dan ini akan dipenuhi oleh Bapeda kita di tahun mendatang Pak. Badan perencanaan kita, karena kami selaku aparat pemerintah itu berada di bawah naungan Kemendagri Pak. Artinya rencana kerja kita itu berdasarkan Kemendagri Pak. Maka di tahun depan kita mengadakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kita ini sebesar 1.358 ton Pak. Kalau kemarin karena aturannya masih baru Pak, SPM 65 itu masih 200 ton Pak. Sekarang yang terbaru itu PP 11 tahun 2018 itu udah ada perhitungan yang tadi saya sampaikan itu ya, artinya 1.380 sekian ton Pak. Kabupaten kota pun banyak menanyakan pada saya Pak. Pak kalau kabupaten kota berapa? 20% dari 1.358. Saya gituin. Akhirnya mereka buat Pak. Seperti itu. Artinya kalau kabupaten kota 20 ya itu kan peruntukan seperti itu Pak. Cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah daerah. Itu ada amanatnya Pak. Di peraturan nomor 11 tahun PP 11 tahun 2018 Pak. Oke, jadi
Menarik kalau ngomongin soal pangan khususnya yang ada di Bisa Banten panjang, ini ya. Pak. Bener banget ya. Tapi kita harus jeda lagi nih Pak untuk saat ini. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin juga pada siang hari ini juga mau bertanya-tanya nih soal pasokan pangan atau mungkin juga soal pangan secara umumnya. Ini bisa langsung aja tanya-tanya langsung di kanal YouTube kita melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini spesial Ramadan.